Oke guys, kita keluar. Oke guys, di sini di komplek Inuyama Castle, saya mau menginformasikan karena banyak yang nanya bagaimana sih cara kerja di Jepang atau bisa magang di Jepang. Nah, saya di kesempatan kali ini mau menjelaskan tentang proses cara agar bisa magang di Jepang. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi saya simpulkan ada 5 cara bagaimana proses agar bisa magang atau kerja di Jepang. Oke, yang pertama, rekan-rekan bisa mengikuti program IM Jepang. Jadi IM ini suatu organisasi yang dibentuk kerjasama antara pemerintah Jepang sama Disnaker Indonesia atau Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Jadi biasanya daftarnya itu di Disnaker di kota-kota kalian ya. Sebagai syaratnya biasanya sih yang pertama ya lulusan SMA dan sederajat, terus juga ada ya seperti ngelamar kerja pada umumnya ya, ada SKCK, terus ada izin orang tua, karena biasanya yang daftar IM Jepang itu baru lulus sekolah SMA dan sederajat gitu. Jadi harus ada izin orang tua itu dalam bentuk tertulis. Itu untuk daftarnya sendiri ya itu di Disnaker biasanya. Terus masalah biaya biasanya sih kalau lewat IM itu gratis dari selama kita pendidikan, pemusatan, biaya asrama selama pendidikan sampai keberangkatan ke Jepang itu semuanya dibiayain oleh IM. Jadi gratis lah, tinggal berangkat aja. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, rekan-rekan bisa magang ke Jepang lewat SO. SO ini adalah Sending Organization atau dalam bahasa Jepang disebutnya Okuri Dashi Kikang atau lembaga pengiriman. Jadi SO ini ada 2 ya, yaitu SO yang mempunyai LPK dan juga ada SO yang hanya lembaga pengirim, jadi tidak mempunyai LPK gitu. Nah, bedanya SO sama LPK yaitu SO sudah bekerja sama dengan perusahaan atau Ukeire Kikang atau lembaga penerima yang ada di Jepang langsung gitu. Biasanya perusahaan di Jepang akan request untuk pemagang itu langsung lewat SO. Terus kalau sudah mensensu atau wawancara antara perusahaan sama calon pemagang, nah kalau udah dinyatakan lulus oleh perusahaan yang di Jepang, maka si calon pemagang ini harus menempuh pendidikan di SO tersebut gitu.
harus belajar bahasa dan budaya Jepang di SO tersebut gitu. Itu yang kedua. Nah, untuk biayanya sih tergantung SO sama lembaga sama LPK itu ya. Jadi rekan-rekan sebelum sebelum daftar atau melakukan pendidikan atau sebagainya, lebih baiknya rekan-rekan tanya dulu berapa biayanya, biar jelas gitu secara rinci berapa sih biayanya gitu, karena semua butuh biaya sih, nggak gratis loh kalau ini. Jadi kalau tadi yang pertama lewat IM itu gratis, tapi lewat SO ini biayanya cukup mahal sih bayarnya gitu. Oke, yang ketiga nih, rekan-rekan bisa magang lewat LPK penyalur. LPK atau lembaga pelatihan kerja, atau juga biasa disebut sebagai tempat kursus bahasa dan budaya Jepang ya. Nah, untuk belajar bahasa maksudnya ya, di LPK tersebut biasanya sih rata-rata ya LPK ini belum bisa menyalurkan langsung pemagang ke Jepang gitu. Karena LPK ini biasanya sebagai lembaga pelatihan saja, jadi pelatihan dalam kerja terus belajar bahasa dan budaya Jepang itu fungsinya LPK. Tapi ada juga LPK yang sudah SO. Kalau yang di Jawa Barat seperti Minori, itu Minori kayaknya sih sudah SO, SO. Jadi dia bisa pendidikan di LPK tersebut dan bisa juga memberangkatkan peserta magang ke Jepang gitu. Nah, yang LPK yang belum punya SO biasanya kerjasama sama SO yang ada gitu untuk menyalurkan si peserta didiknya itu magang di Jepang. Nah, untuk biaya biasanya tiap LPK beda-beda ya. Maaf nih gatel banyak nyamuk soalnya. Jadi setiap LPK itu punya rincian biaya beda-beda. Jadi rekan-rekan kalau misalkan sudah ada SO yang sudah menunjuk, terus si SO itu menyarankan untuk pendidikan di LPK tersebut, LPK yang sudah kerjasama sama SO tersebut, lalu biayanya itu akan dirinci ya, dari biaya pendidikan selama pendidikan, terus asrama, makan, terus juga buku-buku untuk belajar, dan biaya keberangkatan itu setiap LPK beda-beda. Mungkin untuk sebagai gambaran, untuk biaya selama pendidikan di LPK itu 5 sampai 15 jutaan ya. Tapi tergantung sih, saya kan belum pernah sih. Sekitar segitu. Ditambah mungkin nanti untuk biaya bikin paspor lah, terus biaya untuk tes kesehatan lah, terus untuk pemberangkatan lah, itu ada lagi. Jadi total mungkin sekitar 30 jutaan lah untuk bisa berangkat ke Jepang gitu. Jadi rekan-rekan harus bisa mencari LPK yang dapat dipercaya. Contohnya mungkin rekan-rekan
bisa bertanya kepada alumni dari LPK tersebut. Terutama yang LPK yang alumninya banyak, yang sudah bekerja di Jepang misalkan, kalian bisa tanya-tanya dulu gitu. Biasanya apa sih persyaratannya atau biayanya berapa. Jadi sebagai gambaran, rekan-rekan punya gambaran untuk masuk LPK tersebut. Jadi untuk masuk LPK itu ada yang yang sudah kalau sudah SO, jadi biasanya diwawancara dulu nih sebelum pendidikan. Kalau udah terpilih oleh perusahaan di Jepang lewat SO, terus suruh pendidikan, nah itu enak gitu, untuk tidak usah khawatir untuk bisa berangkat atau enggak, tapi udah terjamin lah, tinggal berangkat gitu, tinggal kita maunya aja gitu untuk pendidikan. Terus kalau ada juga LPK yang menerima hanya belajar bahasa dan budaya Jepang saja, jadi belum tentu, bukan belum tentu sih, belum pasti lah istilahnya bisa berangkat atau tidak gitu. Jadi rekan-rekan bisa tanya-tanya lah ke alumni LPK tersebut. Jadi itu. Jadi perlu diingat, jangan sampai tertipu ya oleh LPK abal-abal lah istilahnya, yang menjanjikan bisa berangkat dengan bayar sekian puluh juta padahal belum berangkat. Ada yang seperti itu. Jadi rekan-rekan harus pintar-pintar cari LPK, waspada. Jadi ingat Bang Napi lah, waspada. Jadi rekan-rekan harus jeli untuk memilih LPK. Oke. Yang keempat, rekan-rekan bisa magang ke Jepang tanpa biaya. Ini yang menarik nih. Tanpa biaya bukan berarti bebas seperti yang di IM, tapi rekan-rekan bisa memilih SO yang ada koperasinya. Jadi SO yang ada koperasinya tuh biasanya menanggung dulu biaya selama pendidikan, biaya untuk keberangkatan dan lain-lainnya, itu ditanggung oleh koperasi tersebut. Jadi rekan-rekan hanya tinggal belajar terus. Jadi rekan-rekan bisa sungguh-sungguh belajar bahasa dan budaya dan kinerja di Jepang itu lewat LPK tanpa memikirkan biaya. Jadi nanti biasanya karena biaya ini ditanggung oleh koperasi tersebut, jadi kita tinggal terima berangkatnya aja, tinggal maunya aja gitu. Kesungguhan kita buat kerja di Jepang. Terus bayarnya gimana? Nah, biasanya karena biaya ini ditanggung dulu oleh koperasi, nah nanti dibayarnya pas magang di Jepang. Itu biasanya dicicil per bulan ya. Nah, untuk biayanya sih tergantung SO. Jadi kalian sebelum pendidikan atau sebelum berangkat baiknya tanya dulu ini biaya totalnya semua sampai rekan-rekan bisa kerja di Jepang itu biayanya berapa. Nanti tinggal dikalkulasi per bulannya itu dicicil berapa. Itu rekan-rekan harus tahu ya, supaya tidak dibohongi lah istilahnya. Nah, untuk itu cari SO atau LPK yang dapat dipercaya itu. Terus untuk biasanya sih ada jaminan berupa ijazah ya.
Jadi setelah melakukan pendidikan, terus sebelum berangkat biasanya ijazah itu ditahan oleh SO tersebut atau LPK di LPK tersebut. Jadi selama kita magang di Jepang itu ijazah itu ditahan sebagai jaminan untuk kita melunasi semua biaya yang pernah dibayarkan oleh koperasi gitu. Nah, gimana kalau kita misalkan kabur? Nah, jadi sebelum berangkat itu biasanya sudah melakukan perjanjian tertulis antara calon pemagang sama SO dengan rincian biaya, terus juga bagaimana cara mencicilnya itu dijelasin. Nah, kalau kita udah melakukan perjanjian itu, seumpamanya rekan-rekan ingkar, misalkan kabur lah karena tidak betah dengan perusahaan tersebut, nah rekan-rekan akan dikenakan sanksi berupa biaya penalti. Itu biasanya besar kali, dan juga ada ada sanksi yang harus diterima berupa biaya bayar berapa itu ada sih di perjanjian biasanya. Jadi seperti itu. Oke, yang kelima yang terakhir, rekan-rekan bisa magang lewat perusahaan yang ada di Indonesia itu, seperti saya. Jadi rekan-rekan bisa cari perusahaan yang memberangkatkan karyawannya untuk magang atau kerja di Jepang. Ini cerita sebagai pengalaman pribadi, karena saya juga diberangkatkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia untuk kerja di perusahaan yang ada di Jepang sini. Mungkin sudah banyak ya perusahaan yang di Indonesia, terutama yang di Karawang, yang di kawasan industri ya, Karawang, Bekasi, yang memberangkatkan karyawannya untuk kerja di Jepang. Ada perusahaan yang menerima calon tenaga kerjanya itu yang untuk berangkat ke Jepang ya. Jadi direkrut dari luar, terus diterima kerja, baru diberangkatkan ke Jepang. Ada juga seperti perusahaan saya, dia tidak menerima dari luar dulu, jadi karyawan yang sudah ada diseleksi, dinilai dulu dari absensinya, dari kinerjanya, baru dipilih dari tiap bagian, dipilih terus diwawancara dulu. Kalau di perusahaan saya ya, nggak tahu kalau di perusahaan yang lain. Jadi kalau di perusahaan saya seperti itu. Jadi karyawan yang udah ada dipilih dari setiap bagian yang istilahnya sih penilaiannya bagus. Jadi dipilih, terus diwawancara. Setelah lulus wawancara, setelah dari beberapa karyawan, terus disaring, mengerucut, misalkan dari 20 diwawancara lulus 6 orang misalkan. Nah, si 6 orang ini disuruh belajar bahasa dan budaya Jepang di perusahaan. Jadi pulang kerja belajar. Itu biasanya sih sekitar 3 sampai 6 bulanan lah. Setelah itu baru di tes lagi atau diwawancara lagi
kemampuan bahasanya ya, kira-kira bisa enggak gitu. Nah setelah dinilai dari bahasanya, dikerucutkan lagi dari 6 misalkan jadi 3. Nah 3 ini setelah dinyatakan lulus, suruh tes kesehatan atau periksa kesehatan. Nah setelah tes kesehatan, yang terpilih cuma 2 orang. 2 orang diwawancara lagi, terus data kita itu yang terpilih itu dikirimlah ke perusahaan yang ada di Jepang. Setelah dinyatakan lulus, istilahnya dari seleksinya dari perusahaan yang di Jepang, baru dikirim egilibiti apa sih egilibita ya, kayak gitulah, dari perusahaan yang di Jepang ke perusahaan yang ada di Indonesia. Baru setelah itunya keluar, baru mengajukan visa. Jadi sebelumnya bikin paspor, yang belum punya paspor dibikinkan oleh perusahaan, bikin paspor, terus bikin visa, pengajuan visa. Setelah keluar, setelah selesai baru berangkat ke Jepang gitu. Seperti itu. Jadi eligibility dari perusahaan yang di Jepang itu menunggu dari perusahaan yang ada di Indonesia untuk mengirimkan data si calon kerja yang di Jepang, ya, untuk ke Jepang maksudnya. Nah untuk sistem gaji nah ini yang menarik. Mungkin nanti next video saya akan menerangkan tentang sistem gaji dari semua semua cara yang tadi, yang 5 cara itu. Jadi intinya rekan-rekan yang pengen kerja atau magang di Jepang itu, yang pertama itu harus belajar bahasa Jepang yang pertama itu. Jadi karena ini negeri orang, jadi kita harus menjunjung tinggi, istilahnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi kita harus bisa menguasai bahasanya gitu, karena bahasa itu penting ya. Kalau salah komunikasi biasanya bisa fatal. Disuruhnya apa, kita ngerjainnya apa, nah itu udah lewat pasti itu dimarahin habis-habisan gitu. Jadi itu bahasa yang pertama ya, minimal lulus N5 lah. Terus juga harus yang kedua itu persiapan fisik dan mental. Jadi fisik itu bukan hanya tentang otot atau apa itu. Jadi kita itu harus tahu gimana itu cuaca di negara Jepang tuh, karena Jepang ini punya 4 musim ya. Jadi kita harus kuat fisik, karena gimana harus menghadapi cuaca di musim dingin. Wah itu harus cuaca di musim panas. Ini di musim panas di Jepang beda loh sama di Indonesia. Ini kalau musim panas di Jepang panas banget. Terus apalagi cuaca di musim dingin, wah benar-benar itu. Jadi belajar bahasa harus sungguh-sungguh. Terus juga fisik. Nah mental itu juga. Jadi mental, kalau mental tempe udahlah jangan gak usah ke Jepang, karena apalagi yang kerja di Gemba ya, itu udah, kalau sudah diomong orang Jepang tuh udah
Kalau yang baperan udah nggak karuan lah, gimana, pasti pengen pulang rasanya itu ya. Mungkin itu saja sih yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen, terus juga atau di Facebook saya Endang Mideng, atau juga di IG saya Endang Mideng. Silahkan tentang bagaimana, pokoknya tentang kerja di Jepang itu. Oke, apa lagi? Oh iya, satu lagi buat calon pemagang, seperti yang saya tadi sampaikan, itu harus belajar bahasa, terus juga menguatkan mental, dan juga harus persiapan fisik, apalagi yang lewat jalur IM ya. Itu karena pendidikan lewat jalur IM itu semi-semi militer gitulah. Jadi coba kalian rekan-rekan bisa tanya yang pernah lewat jalur IM itu gimana caranya selama pendidikan itu. Jadi itu berguna banget sih kalau sudah di Jepang. Itu bukan hanya formalitas penggemblengan selama pendidikan, tapi nanti rekan-rekan bisa kerasa kalau sudah ada di Jepang gitu. Itu saja yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan di kolom komentar, atau bisa DM di IG saya atau di Facebook saya. Oke, demikian untuk video kali ini dari Inoyama Castle, karena ini udah burit udah mau maghrib ya. Mite kurete arigatou gozaimasu, ciao, permios.